Kita masuk ke menu pertama diskusi Sapa Indonesia Malam. Demo Aliansi Mahasiswa di depan gedung DPR RI menuntut perbaikan ekonomi Indonesia. Pimpinan DPR kemudian menemui perwakilan mahasiswa dan berjanji menindaklanjuti tuntutan mereka. Mahasiswa di sejumlah daerah kembali melanjutkan demonstrasi Jumat kemarin. Mereka menuntut perbaikan kondisi ekonomi bangsa. Di Jakarta, mahasiswa dari Universitas Trisakti, Mercu Buana, dan Esa Unggul melakukan konvoi menuju gedung DPR RI di kawasan Senayan. Beberapa tuntutan antara lain meminta evaluasi total program makan bergizi gratis, serta menurunkan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok. APBN cukup besar di beberapa proyek-proyek nasional tidak berdampak kepada masyarakat. Tapi apa yang kita lihat sekarang, Pertamina menaikkan Pertamax non-subsidi. Nah itu berdampak pada apa? Semua masyarakat beralih kepada Pertalite. Nah sedangkan teman-teman sekarang melihat bahwasanya hampir SPBU, beberapa SPBU itu sudah menyatakan Pertalite ini habis. Dan itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kita menuntut berantas semua inkompetensi pejabat-pejabat negara yang tidak sesuai dengan bidang-bidangnya. Itu berdampak juga kepada masyarakat itu sendiri. Kita melihat bagaimana kemarin MBG berlangsung. Selama itu tidak ada hal-hal yang memang terlihat begitu signifikan gitu. Perubahannya harus dilakukan evaluasi. Makanya kami menuntut pemerintah untuk berhentikan sementara MBG ini dan juga evaluasi total. Karena menurut Pimpinan DPR RI menemui perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Dalam pertemuan dengan DPR, mahasiswa meminta eksekutif dan legislatif tidak bermain-main dengan perut lapar rakyat. Sebab gelombang tuntutan bakal kembali disuarakan jika janji tak direalisasikan. Tim Liputan Kompas TV. Pimpinan DPR bertemu dengan massa mahasiswa yang kemarin berunjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi bangsa. DPR berjanji akan meneruskan tuntutan ke pemerintah, termasuk soal penurunan harga BBM dan evaluasi program makan bergizi gratis. Apakah respons itu cukup bagi mahasiswa? Bergabung dalam diskusi malam ini, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Denny Ribowo, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam Mas Tifal, Bang Rifki. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami malam ini. Bung Denny, sudah ada respons kemarin dari aspirasi teman-teman disampaikan di DPR, lalu kemudian bertemu dengan pimpinan DPR menyebutkan sudah diteruskan itu dan akan segera ditindaklanjuti. Tapi dari pihak mahasiswa sendiri berharap adakah batas waktu, tenggat waktu agar seluruh tuntutan itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah? Baik, terima kasih Mas Tiva. Dari kami sebenarnya mengembalikan ke mekanisme di lapangan, Mas. Jadi kemarin ada beberapa hal yang memang dari pihak DPR-nya sendiri yang menjanjikan ke kami, salah satunya pembebasan teman-teman kami itu mereka ngasih batas dengan sendirinya. Mereka kasih batas 7 kali 24 jam bahwasanya mereka akan membantu pelepasan tersangka teman-teman kami. Lalu untuk permasalahan ekonomi, kemarin sebenarnya dari kami memberikan batas 30 hari, tetapi hal itu memang belum kami sampaikan karena kemarin belum bisa diselipkan dalam ruang-ruang diskusi, sehingga kemarin kita sampaikan bahwasannya hal ini ketika dalam waktu dekat permasalahan ekonomi, karena tuntutan kami kemarin terkhusus kepada permasalahan ekonomi yang pertama tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah, kiranya teman-teman dan juga masyarakat akan dengan sendirinya bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dan juga kritik terhadap pemerintah. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi saya perlu penegasan lagi. Jadi sebetulnya teman-teman membatasi paling lama 30 hari harus dipenuhi janji itu? Atau bisa lebih singkat lagi daripada itu?
kita berharap bisa lebih singkat karena kemarin beberapa jajaran eksekutif yang ditelepon oleh pihak legislatif bahasanya dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Spesifiknya dalam waktu dekat itu bagaimana? Lalu pihak eksekutif yang Anda dengar percakapan antara pimpinan DPR itu dengan siapa-siapa saja? Kemarin ada 2 orang yang memang secara terbuka oleh pimpinan DPR ditelepon langsung terbuka kepada kami dan beri pengeras suara. Ada 2 orang, yang pertama ada Ketua BGN dan juga Menteri SDM yang kemarin dipertanyakan langsung atas permasalahan rakyat terhadap tuntutan-tuntutan kami. Yang Anda dengar saat itu Menteri SDM bicara bagaimana atau responsnya bagaimana, lalu Kepala BKN meresponsnya bagaimana? Baik, yang pertama terkait dengan Menteri SDM, terkait dengan permasalahan BBM, yaitu tidak adanya transparansi saat kenaikan harga Pertamax naik, dan juga hari ini teman-teman juga mengetahui gitu, harga minyak dunia sudah mulai menurun, tetapi penyesuaian harga Pertamax masih belum bisa dilakukan oleh pihak Kementerian SDM. Tetapi yang disampaikan beliau juga mengafirmasi apa yang kita sampaikan, bahwasanya harga minyak dunia hari ini sudah mulai turun dan hari ini beliau menyampaikan dalam waktu dekat insya Allah kita akan melakukan penyesuaian harga. Lalu yang kedua terkait dengan kelangkaan Pertalite yang sudah mulai ada di beberapa daerah dan juga di pemberitaan sudah mulai naik, hal itu disampaikan kontra narasi terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya hal itu tidak benar dan stok BBM kita masih ada. Dan kita sampaikan juga, Bapak boleh lihat di berita bahwasanya dan boleh dicek di beberapa titik yang salah satunya kami mention kemarin di SPBU dan Mogot itu kehabisan Pertalite, sehingga kami sampaikan dan beliau berkomitmen untuk mengecek dan menyelaraskan apa yang disampaikan bahwasanya ketersediaan bahan bakar subsidi ini sesuai karena dampaknya terhadap ekonomi dan bahan pokok ini sangat signifikan. Mas Rifki, karena salah satu tuntutan, kalau saya kutip tuntutan dari teman-teman Universitas Trisakti, salah satunya adalah untuk pemulihan ekonomi dan politik nasional. Kalau Anda dan teman-teman Komisi 2 sendiri merespons tuntutan ini, akan bagaimana meneruskan aspirasi itu ke pemerintah, Mas Rifki? Ya, satu definisi stabilitas politik itu kan memang kami harus cermati betul apa yang dimaksud oleh adik-adik mahasiswa. Tetapi jauh sebelum aksi demonstrasi ini, lebih kurang 10 hari yang lalu, Komisi 2 DPR RI telah menggelar satu rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang saya kira merespons kegelisahan para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, terkait dengan 2 hal. Satu, realokasi transfer keuangan pusat ke daerah yang kita sering sebut dengan transfer keuangan daerah. Karena hampir 90% daerah kita baik provinsi, kabupaten, kota sangat tergantung terhadap APBN. Maka ketika terjadi realokasi TKD menjadi program-program prioritas yang lain, tentu APBD-nya menjadi sangat terbatas ruang fiskalnya. Di sisi yang lain, mereka diberikan kewajiban oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, alokasi belanja pegawainya nggak boleh lebih dari 30% APBD. Sementara kepala-kepala daerah hasil Pilkada tahun 2024 yang lalu, itu mewarisi kebijakan kepala daerah sebelumnya, yaitu pengangkatan secara massal pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K, yang oleh undang-undang itu dibiayai oleh APBD. Sehingga kemudian atas kegelisahan itu kami undang ke Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB. Ada beberapa hal yang kami sepakati. Dan saya kira ini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar daerah yang sekarang kesulitan memenuhi lebih dari 30% maksimal APBD-nya untuk belanja pegawai, sebagian daerah yang memang tidak mampu untuk memenuhi itu, khusus misalnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan, itu dibiayai P3K-nya melalui APBN. Sorry saya potong, Mas. Sorry saya potong. Kalau kemudian kembali ke pertanyaan saya merujuk pada tuntutan dari mahasiswa ini, kemungkinan dari DPR untuk meneruskan itu ke pemerintah, apakah bisa lebih cepat?
Ya ini kami sedang, kan itu sudah ada pemerintahnya. Kalau di Komisi 2, kami tidak pernah menggelar RDP, RDPU tanpa ada dari eksekutif. Jadi kami mendelivery satu isu itu langsung kepada policy makers, dalam hal ini pemerintah. Nah, Mendagri, Menpan RB itu sekarang sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas untuk merumuskan afirmasi ini. Apa kaitannya ini dengan politik, stabilitas politik? Kalau di daerah tidak sanggup membangun karena ruang fiskalnya itu nggak ada lagi, maka kan kemudian ekonomi dan politik di daerah pasti akan sangat dinamis. Para gubernur, bupati, wali kota akan sangat sulit untuk memenuhi janji-janji politiknya, akan sangat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, dan itu pasti akan meningkatkan sedikit banyak eskalasi di daerah. Oke. Sesuai dengan kewenangan kami mencoba untuk menjerat bisa memberikan afirmasi. Saya senang betul aksi tadi malam setelah diterima oleh Bang Dasko dan Kang Saan, itu merumuskan beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah efisiensi dari program makan bergizi gratis yang sudah disisir dan disasar oleh Badan Gizi Nasional sebesar 70 triliun rupiah. Tentu ini kan terus berjalan sebagaimana pernyataan dari BGN. Apakah itu misalnya terkait dengan dapur-dapur yang tidak tepat sasaran, yang kemudian memang harus ditutup di level perkotaan yang menyasar siswa-siswa kelas menengah ke atas, yang sekarang sudah disinyalir lebih dari 75 dapur yang ditutup. Nah, seluruh efisiensi ini menurut pandangan kami, itu bisa digunakan, satu, untuk memberikan subsidi kepada daerah, agar stabilitas ekonomi dan politik di daerah itu terjamin. Yang kedua, termasuk juga kita bisa menambahkan subsidi terhadap sektor yang dirasakan oleh rakyat, termasuk sektor energi, BBM yang juga menjadi salah satu concern dari adik-adik mahasiswa. Sehingga pertemuan tadi malam saya yakin 1-2 hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh DPR, akan memanggil para menteri-menteri terkait, karena tren DPR sekarang bukan hanya sekedar penampung aspirasi. Saya berterima kasih kepada pimpinan DPR yang sekarang juga mampu menjadi mediator dari aspirasi, dan dalam banyak pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan DPR berhasil menghasilkan polisi-polisi baru. Saya kira itu. Mas Toto, kalau Anda punya ekspektasinya akan bagaimana tindak lanjut dari aspirasi ini? Aspirasi dari mahasiswa disampaikan kepada DPR, kemudian DPR akan sampaikan itu atau ditindaklanjuti kepada pemerintah. Tapi tindak lanjut atas tuntutan itu sejauh mana Anda menaruh ekspektasi itu, Mas Toto? Catatan pertama, Mas Tifal, dan ini menurut saya catatan bukan hanya kepada DPR dan pimpinan DPR ya, tapi kepada teman-teman mahasiswa. Kalau kata kuncinya adalah transparansi, misalnya tadi satu contoh terkait dengan kenapa tiba-tiba BBM Pertamax naik ketika harga minyak dunia sudah turun. Kenapa kemarin pertemuannya tertutup? Itu yang saya sayangkan. Kalau berbicara mengenai transparansi, harusnya pertemuan yang digelar kemarin itu dibuat saja terbuka. Mas Tifal jadi nggak usah nanya lagi tadi. Apa aja yang dibicarakan, isinya apa, menteri apa yang ngomong, isinya apa. Sehingga kemudian, karena kan begini, pertemuan kemarin itu atau aksi yang langsungkan oleh teman-teman mahasiswa itu kan mewakili masyarakat. Bukan negosiasi antar dua pihak bernama mahasiswa dengan DPR saja. Tapi antara DPR sebagai wakil rakyat dengan mahasiswa yang mewakili aspirasi masyarakat yang belum didengar oleh DPR selama ini. Itu poin pertama. Poin kedua, kita apresiasi lah. Ada komunikasi yang menurut saya paling tidak harus kita hargai, ditemui yang namanya aksi mahasiswa. Sehingga aksi mahasiswa ini bukan dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai alarm evaluasi. Tapi ini kan juga mencerminkan sebuah hal yang sudah teragregasi sekian lama. Kalau sampai mahasiswa harus teriak-teriak, turun ke jalan, datang ke depan gedung DPR, atau kemudian menuju istana, artinya mereka sudah bingung harus teriak kemana lagi. Ketika mereka sudah bingung harus berteriak kemana lagi, artinya kan ada fungsi agregasi politik dalam fungsi penganggaran, dalam fungsi legislasi, dalam fungsi pengawasan yang selama ini dianggap tidak berjalan dengan baik. Ketika misalnya saya berikan contoh, ketika muncul misalnya terkait isu anggaran MBG, Bang Rifki sudah mengatakan disyukuri akhirnya ada pemangkasan, bisa digunakan untuk TKD, mungkin bisa digunakan untuk mensubsidi lebih untuk bahan bakar kita. Pertanyaannya kan adalah ketika kemarin dianggarkan kemana DPR kita sampai 335 triliun yang sekarang terbukti itu pemborosan, bahkan sudah menjadi bagian dari korupsi.
Ketika kemudian ada pengadaan-pengadaan yang luar biasa pemborosannya, ketika terjadi tidak tepat sasaran dalam target MBG, ketika terjadi perencanaan yang salah, kemana teman-teman komisi yang terkait dengan MBG? Kalau itu terjadi dalam dialektika sebagaimana mestinya, harusnya kan teman-teman di mahasiswa ini bisa aktif belajar, nggak usah perlu ke jalanan lagi. Nah, ini yang menurut saya, jangan-jangan kita harus bicara mengenai satu hal yang mungkin sensitif ya, Mas Tifal. Apakah jangan-jangan kalau kita mau berpikir positif, saya percaya teman-teman anggota DPR ini niatnya kerja, minimal bisa terpilih lagi kalau kerjanya bagus, nggak diteriakin oleh masyarakat. Tapi jangan-jangan suara mereka terbelenggu oleh karena koalisi dalam sistem presidensial yang menurut saya mungkin salah diartikan. Ketika koalisi ini diartikan balas budinya adalah mereka dikasih jatah menteri, dikasih jatah proyek, tapi balasannya adalah partai-partai melalui anggota DPR jangan kritik apapun program prioritas dan kebijakan pemerintah. Oke. Dan ketika itu terjadi, nggak akan ada satupun anggota DPR yang bisa bersuara menyuarakan aspirasi konstituennya. Pada titik itulah kita akan melihat kebuntuan dan akhirnya harus terjadi teriak-teriakan oleh mahasiswa, suara-suara yang ramai di netizen di sosial media, barulah kemudian direspon oleh teman-teman DPR. Kan harusnya ini tidak perlu terjadi. Kira-kira Oke. itu Mas Tito. Mas Denny, ini ada muncul pertanyaan kenapa kemudian sampai tertutup? Apakah dari teman-teman mahasiswa sempat ada dorongan juga sebetulnya dalam pertemuan itu lebih baik terbuka saja? Baik, mungkin hari ini bisa menjadi jawaban atas statement tadi yang disampaikan. Hari ini mungkin publik bisa melihat di akun Instagram Kepresidenan Mahasiswa. Jadi kemarin mungkin kalau memang tidak bisa dilakukan secara live dari mungkin akun-akun media yang memang hanya diizinkan masuk di depan, tapi kemarin saat pelaksanaan kami melakukan secara live, jadi komunikasi kami dan juga apa yang terjadi diskursus di dalam itu sudah kami upload juga di media akun Instagram kami. Jadi pembicaraan di dalam itu mayoritas sudah kita up dan terakhir menjelang penutup itu memang sempat terpotong sinyal, nggak bisa kita upload secara keseluruhan. Jadi mungkin transparansi apa yang terjadi di dalam bisa dilihat di situ. Jadi kami yang menginisiasi transparansi kepada masyarakat, bukan dari pihak legislatif. Lalu yang kedua, terkait dengan tadi disampaikan terkait sebagai mediator antara masyarakat dan juga pemerintah. Tadi saya sangat menolak hari ini DPR seharusnya tidak hanya menjadi mediator, tapi juga memberikan solusi karena ada beberapa hal yang terlewatkan dan itu menurut saya menjadi hal yang perlu dipertanyakan di beberapa rapat yang dilakukan dengan badan terkait atau kementerian terkait. Tetapi komisi terkait, seperti contoh terkait dengan pembelian sepeda motor listrik dan lain-lain, itu DPR sempat menyatakan bahwasannya kami tidak mengetahui. Dan itu kan hal yang sangat krusial, anggaran yang cukup besar, yang harusnya DPR bisa mengawal dan DPR bisa mengetahui hal tersebut. Dan hal-hal inilah yang hari ini kami sayangkan sehingga mungkin kami perlu bersuara di jalan, kami perlu turun dan kuliah di jalan. Untuk bisa memanggil ketukan hati nurani DPR untuk bisa melihat permasalahan-permasalahan masyarakat. Mungkin seperti itu. Kami apresiasi Anda bertiga sudah mau bergabung diskusi malam ini. Mas Denny, Mas Rifki, Bang Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Terima kasih Mas Iqbal, Bang Rifki. Diskusi lain akan hadir sebentar lagi. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah membuat para pelaku usaha kecil menanggung rugi.